ibaratnya sebagai penanggung jawab di kabupatennya itu duta digital. Nah, terus nanti duta itu akan dibantu sama kader. Jadi ibaratnya duta itu adalah fasilitator untuk kegiatan. Karena kan mengurusi orang banyak ya. Satu kepala aja punya berapa pemikiran. Betul. Gitu. Iya. Apalagi ini ada 300-an lebih lah orang ya yang jadi fasilitator juga di kelas gitu. Dan tidak hanya saya, beberapa tim Pusdaing juga ada yang jadi fasilitator. Halo Sobat PDKT, balik lagi di PDKT Podcast Desa Kepengen Tahu. Ada aku April, ada Nina. Nah ini kita udah episode berapa ya Nin? Udah banyak. Udah banyak ya. Iya. Cuman kita baru berpasangan nih di episode ini ya, pasangan baru. Hari ini kita mau apa nih? Nah di episode sekarang kita ini pengen bahas tentang duta digital. Kamu datang nggak kemarin? Ada BIMTEK loh. Nah, aku nggak datang, makanya aku nanya kamu, Nina datang nggak? Aku juga nggak datang, berhalangan. Tapi sebenarnya aku pengen banget tahu dan gimana sih proses duta digital itu. Karena kalau misalnya kita berdua nggak datang, aku nggak datang, kamu nggak datang, kita nggak dapet informasi yang pakem gitu tentang duta digital. Betul, kita nggak ngerti nih. Kita kudu nanya siapa sih Nin? Nina ada temen nggak sih yang bisa menjelaskan? Ada sih, kita panggil aja. Langsung aja ya. Oke, kita tampilkan. Vini Rindiani. Hai. Halo. Apa kabar Vini? Alhamdulillah baik. Gimana? Sebenarnya aku udah kenal lama loh sama Mbak Vini, cuman masalahnya belum pernah tatap muka. WA-an aja, kadang Mbak ya. minta bahan ini dong, minta bahan ini. bener-bener. Sekarang aku baru ketemu sama dia. Dan belum ngobrol-ngobrol jelas tentunya. Kesibukannya apa Mbak Vini? Kebetulan sekarang memang tadi seperti yang disebut, saya baru selesai bimbingan teknis Pas atau banget BIMTEK. Ya, Baru berapa minggu yang lalu ya? masih baru. Ini hari ini baru selesai. Hari ini baru selesai. Oh ya. Kemarin tuh mulainya tanggal 15 November sampai dengan 24 November. Lama ya? Jadi 10 hari ya, lama ya. Oke. Mbak Vini ini kan lagi ada BIMTEK Duta Digital ya Mbak ya. Nah, Duta Digital tuh sebenarnya ngapain sih Mbak? Mungkin bisa dijelasin dikit nih buat Sobat PDKT yang belum tahu. Iya. Jadi mungkin aku jelasin dulu dari duta itu apa sih gitu. Nah kan kita punya program nih namanya Desa Cerdas. Terus si duta ini ibaratnya panjang tangan kita dari Kemendes, di mana dia itu nanti akan mendampingi 5 lokus desa untuk duta digital. Nah mereka ini ibaratnya sebagai penanggung jawab di kabupatennya itu duta digital. Nah, terus nanti duta itu akan dibantu sama kader, ada kader digital. Beda ya, beda. ada. Terus duta, terus kader. Kalau kader itu mendampingi satu desa, satu kader. Jadi memang kalau kader itu tuh orang lokal desa sana. Oh, jadi dia berasal dari mana, terus dia bakalan kader di desa itu tersebut, juga? Akamsi, iya betul. Nah, kalau misalnya si duta tuh juga harus orang asli kabupaten sana, gitu. Tapi mirip-mirip nggak tugasnya mereka berdua? Tugasnya mirip sih, yaitu melakukan pendampingan kan untuk kegiatan program Desa Cerdas ini. Nah, mungkin kalau spesifik untuk si dutanya, tugasnya itu adalah sering sekali nih kita juga sampaikan di BIMTEK. Duta itu tugasnya sosialisasi, koordinasi, advokasi, seperti itu. Jadi ibaratnya duta itu adalah fasilitator untuk kegiatan. Jadi nanti ketika si desa atau masyarakat itu perlu kebutuhannya untuk kegiatan apa gitu, nanti duta yang koordinasikan tuh. Dia misalnya perlu mitranya siapa, perlu narasumbernya dari mana gitu. Perlu koordinasi sama dinas PMD juga, seperti itu. Oke, itu tugas-tugasnya. Iya. Kalau aku baca di website kan ada 400 lebih ya duta digital Dutanya. ya? Duta digital, iya, karena kan kita ada 3 fase. Dan ini kebetulan yang terakhir itu sekarang fase ketiga yang sudah BIMTEK. Jadi duta digital yang fase pertama itu 47, terus yang fase kedua itu 200, terus sekarang yang fase terakhir 330. BIMTEK-nya lama ya berarti ya? 10 hari itu 10 hari, bisa iya. diceritain nggak? Ngapain aja sih Mbak? Mereka itu diajarin apa? Mungkin ceritain sedikit. Iya. Selama 10 hari itu. 10 hari itu lama loh. Lama, saya juga lumayan ya, sampai jompo gitu. Sampai jompo. Iya, jadi selama 10 hari itu kita punya, kalau untuk fase 3 ini ya, kita punya 5 modul pembelajaran. Nah, modul yang pertama itu soal konsep desa cerdas. Kalau modul yang kedua itu
pengembangan desa cerdas untuk mendukung tata kelola desa yang baik. Terus kalau modul yang ketiga itu pilar desa cerdas. Modul yang keempat desain berbasis pengguna, dan modul yang kelima nih, modul baru nih di fase 3 itu modul membangun komunitas digital desa. Itu. Berarti 10 hari itu mereka dapat pelajaran yang beda-beda setiap harinya. Iya, betul. Tergantung modulnya. Oke, ya. setiap Iya. hari full gitu ya? Iya, setiap hari full. Oke. Oh iya, satu lagi materinya yang memang wajib mereka ketahui juga itu soal citra diri duta digital. Jadi ada. Jadi kalau citra diri lebih ke pengenalan, dia harus sadar sama tusinya duta itu sebagai apa. Terus dia harus sadar kalau duta digital itu ya memang membawa nama Kemendesa. Iya, gitu. betul. Cepet. Membawa nama baik ya. Itu Iya, nanti betul. ada di situ ada mentornya atau yang menyampaikan narasumber dari masing-masing pelajaran itu ada. Iya, ada. Namanya itu fasilitator. Oh, Jadi pelatih gitu. Berbeda ya antara narasumber dan fasilitator. Kalau fasilitator itu memfasilitasi kelas untuk membangun kelas supaya si duta itu antar peserta bisa diskusi. Kita bisa diskusi sama-sama, sharing informasi. Itu Ya harus. fasilitator ya? Iya, fasilitator harus bisa membawa dinamika kelas itu supaya diskusinya hidup, saling bertukar informasi. Komunikasinya nggak satu arah Iya, doang ya? betul. Berarti Oke. harus dibagi juga ya per kelas. Per kelasnya berarti ada berapa orang gitu ya, Mbak? Iya, Berarti betul. nggak semua 300.000 300 duta. jadi satu gitu kan? Iya. Kalau yang sekarang kemarin itu ada 11 kelas. 11 kelas. Iya, jadi satu kelas itu satu fasilitator di Isinya? waktu yang sama, di hari yang sama itu materinya akan sama setiap kelas. Satu kelas itu berisi 30 duta digital sampai 31. Oke. 30 sampai 31 duta digital, satu fasilitator itu ada 11 kelas. kelas. Oke. Mbak Vini, ini kan duta digital tuh dari daerah gitu ya Iya. Mbak ya. Terus kita ini kan di pusat, cara monitornya tuh gimana sih Mbak? Cara monitoring kerjaan mereka tuh gimana Mbak? Ini ya, memantau kinerja. Memantau. Ya. Betul. Jadi kalau setiap bulannya duta itu wajib menyampaikan laporan kinerjanya. Sama seperti kita nih di sini di Kemendes. Tiap bulan kan bikin lapkin gitu. Nah, mereka juga ada lapkinnya. Berarti gitu. ada bentuk pertanggungjawaban mereka ya? Iya, untuk- betul. Dan untuk itu kan Kemendes. salah satu syarat juga mereka untuk bisa digaji gitu ya. Oh, Nah, gitu. selain itu juga kebetulan saat ini juga sudah berjalan namanya monitoring dan evaluasi dari program kita itu. Jadi ada juga di sana untuk memonitoring kinerjanya si duta itu. Jadi ada instrumennya yang harus duta isi itu, seperti itu. Itu jadi cara memantau kinerja mereka di daerah. Iya. Mbak Vini kan udah lama ya berarti ya bertugas sebagai pendamping lah ya duta digital ini. Iya, itu. Berarti Mbak udah hafal nih, udah ngelotok banget nih. Tapi pernah nggak ada pengalaman menarik selama Mbak Vini menghadapi duta digital atau pengalaman menarik saat mungkin proses dalam BIMTEK? Kalau secara umum ya, itu ya karena kan mengurusi orang banyak ya, satu kepala aja punya berapa pemikiran gitu. Iya. Apalagi ini ada 300-an lebih lah orang ya yang kita urus gitu. Ya itu Mbak, sama misalnya di tengah-tengah ntar ada izin cuti melahirkan atau cuti hamil, atau misalnya di tengah-tengah mengundurkan diri gitu karena ada pekerjaan lain yang lebih yang lebih baik gitu, seperti itu. Banyaklah itu ya sama Huru-hara. kayak kita gitu, Iya. huru-hara dan lain sebagainya. Udah hafal jadi ya Mbak ya? Cuman ya memang ya itu terjadi gitu loh. Kalaupun kita mau tegas seperti apapun, namanya juga kita mengurus manusia ya, mengurus orang, seperti itu. Banyak kepala, banyak yang Banyak diurus. kepala, banyak yang diurus, banyak kemauan, banyak pemikiran gitu, seperti itu. Apalagi sekali BIMTEK 10 Iya, hari. 10 hari. Sekali Iya. BIMTEK lama banget gitu Jadi ya, Mbak. saudara tuh keluar. Iya. Iya. Ibarat bodinya tuh udah kuat banget ya. Iya. Tapi Iya. Mbak nggak sendiri kan? Pasti ada juga teman-teman yang Ada. sama Mbak Vini juga ya? Ada. Kan kita biasa kerja bareng-bareng gitu Mbak. Terus ya yang kebetulan saya juga kan jadi fasilitator juga di kelas gitu. Dan tidak hanya saya, beberapa tim Pusdaing juga ada yang jadi fasilitator.
Nah kalau misalnya di kelas, ya unik-uniknya itu, misalnya ya suka ada aja yang nyeleneh gitu. Maksudnya, Contohnya gimana Mbak nyelenehnya Mbak? ya kalau, Ngantuk atau kamu mandi terus gitu enggak ya? nah kalau Enggak misalnya kita kan, kuliah. Iya, maksudnya ya Izin. apalagi cowok-cowok ya, kayak boring di kelas Sebat dulu, seharian. sebat. Nah, ya gitu. Kadang gitu. Kita kasih break nih kan, biasanya suka ada break 15 menit untuk sholat, untuk kalau mau nyebat. Kalau saya biasa di kelas sebut gini, teman-teman peserta kalau misalnya mau nyebat pas waktu break silahkan gitu. Yang penting tepat waktu masuk gitu. Ya tapi kan namanya juga orang ya. Suka Iya. nambah-nambah aja, waktunya, suka korupsi. gitu. Molor pasti Cuman ya. nggak jadi masalah sih. Cuman ya mungkin pada saat penugasan yang penting sih, karena di sana itu kan kita berikan penugasan, terus diskusi kelompok. Poinnya tuh di situ karena supaya mereka bisa memahami gitu. Bukan berarti kita udah, kan teman-teman ibaratnya diundang ke sini tuh ya memang untuk BIMTEK, untuk mengikuti pembelajaran itu dan mengikuti alurnya gitu. Dan menghidupkan diskusinya juga. Iya, sejauh ini Mbak Vini ngelihatnya kelasnya gimana? Asik, mereka pada memperhatikan gitu, serius. Sejauh ini sih kan kebetulan alhamdulillahnya ya, kalau kelas yang selalu saya dapat itu orang-orangnya kooperatif dan dia juga pada pinter-pinter. Berarti gitu. untung-untungan juga ya? Iya betul. Ada kelas yang mungkin anaknya tidak Cobaannya besar gitu. Iya. beda, Ada, suaranya pasti tiap ada. kelas itu beda ya? Iya ada. Cuman kalau saya selalu memposisikan ibaratnya ya saya bisa dekat juga gitu dengan mereka. Misalnya kayak ya dalam bahasa juga beda kali ya Mbak ya. Kalau misalnya kita memberikan jarak sama peserta itu jadi kaku, mereka segan atau gimana gitu. Kalau saya berusaha Jadi teman. iya sama-sama aja gitu. Selalu saya ada statement ya kita di sini sama-sama belajar Sharing, gitu, sharing informasi. Terus mungkin dalam hal tertentu ya peserta bisa jadi lebih tahu dan lebih paham daripada saya. Gitu. Makanya itu tadi komunikasinya dua arah biar diskusinya itu lebih hidup. Dan yang paling penting tuh nggak bosen di kelas. Apalagi mempertahankan kelas nggak bosen tuh kan susah banget ya seharian, 10 hari. Iya betul. Yang ngajar capek, yang diajar juga kadang capek. bosen gitu. Mental dan emosi juga. Betul. Selain tenaga. Iya, selain tenaga ya. Satu kelas itu berarti untuk mereka datang dari berapa daerah yang beda ya? Iya, Maksudnya macam-macam gitu ya, nggak Mbak? desa yang sama atau daerah yang Iya, tidak kabupaten yang sama. Oke. Terakhir nih Mbak, harapan untuk duta atau kader digital tuh gimana sih dari Mbak Vini sendiri? Iya. Harapannya untuk teman-teman duta digital di sana, Yang lagi nonton. Yang penting saya cuma pesan semangat dan selalu ingat hasil pembelajaran yang di kelas, karena banyak fasilitator tuh selalu cerita teman-teman duta nih bisa loh ketika memberikan contoh kegiatan apa yang ingin dilakukan gitu, seperti itu. Terus kegiatannya mereka tuh relevan dengan konsep yang program kita gitu, Desa Cerdas ini gitu. Jadi apa yang teman-teman lakukan waktu berlatih di kelas itu ya teman-teman bawa juga pada saat nanti di masyarakat mendampingi. Harapannya itu ya semua kegiatan yang teman-teman lakukan nanti itu bisa untuk mencapai dari ketercapaian si pilar Desa Cerdas itu yang sebagai indikator kegiatan kita ya gitu. Terus yang paling pasti pesannya mungkin dari saya yaitu teman-teman kan membawa nama Kemendesa di sini, di mana nanti di desa dampingan teman-teman tuh tidak hanya bertemu dengan kepala desa, pasti bertemu dengan banyak orang gitu. Nah, mohon dijaga untuk nama Kemendesa gitu, seperti itu. Oke, itu harapannya buat duta dan kader digital. seru banget digital bisa kenal banyak orang. Iya, apalagi kalau kata Mbak Vini tadi kan memahami per kepala itu kan susah. Sangat sulit, iya, Apalagi kita sharing informasi, gimana susahnya ngajar, dan kita juga harus memahami kelas yang lagi kita ajari gimana. Oke, jadi lebih tahu ya kita. Dan Sobat PDKT mungkin yang tadinya nggak terlalu paham, udah jadi lebih paham nih. Ada fasilitatornya nih di kita sini. udah tahu informasi tentang duta digital. Duta dan mungkin nanti kader kedepannya digital. mungkin teman-teman juga pengen atau terbujuk untuk menjadi duta di daerahnya. Oke. Sekarang saatnya Kuis. Ada kuis?
Sekarang nggak pakai itu ya? Agak gede ya. Nggak pakai pesawat ya? Mana nih? Oh, PR banget ya. Ini. Ini. Iya. Aku dulu ya. Nama kuisnya dulu. Nama kuisnya kuis cepat. Jadi pertanyaan cepat, jawabnya cepat aja Mbak Vini. Karena ini Iya. contoh buku, film. Film. Oke, langsung gitu aja. Nanti alasannya kenapa film, Nin? Karena suka nonton film. Suka nonton film, gitu aja. Ada hadiahnya nggak? Kelihatan banget. Ada hadiahnya nggak? Nanti hadiahnya nggak ke Pak Aji ya, Mbak? Di belakang Mbak. Belakang layar dong. Iya, Pak Aji kebetulan sekarang lagi di backstage ya. Oh iya. Nanti minta. Yang pertama, sushi teh atau sabu hachi? Sabu hachi. Sabu hachi. Suka nge-grill ya. Langsung ngebleng ya. Padahal makanan ya, tapi Iya. Karena tadi mikirin dulu ntar sushi teh sabu hachi. Oh iya benar. Dua hal yang beda nih. emang itu favoritnya sabu hachi. Lebih favorit suka makan daging sih. Oh, semua Iya. olahan daging Iya. suka ya. Jadi kalau emosi siapa depan orang pengen dimakan gitu. Oh, enggak ya, iya. Dagingnya. Dibakar dulu orangnya. Semoga duta digital tadi nggak bikin Mbak Vini emosi ya. Nanti bisa dimakan dong. Iya, takut. Oke, sekarang olahraga nih. Ponfit atau Zumba? Zumba. Zumba. Oh, lebih suka yang joget-joget gitu ya, Mbak? Iya. Kalau aku sih olahraga nggak mau bosen. Jadi kalau ada musik tuh kayaknya lebih enjoy iya, gitu ya. Tapi Ponfit kan ada musik juga, Mbak. Tapi effortnya. Iya, mukul-mukul ini ya, kaki juga ya, Mbak. Tapi Iya, aku lebih Ponfit jompo. lebih pegel loh daripada Zumba. Iya. Kenapa ya? Karena kakinya nih yang Iya, kayak pegel ya. nahan. Semuanya kayaknya awal-awal baru sakit gitu ya. Oke, yang ketiga, gunung atau pantai? Gunung. Oh, lu lebih suka trekking gitu ya, Mbak? Iya. Pernah Udah sampai ke- puncak. Gunung mana aja, Mbak? Sweet. Apa sih? Enggak, Ini jawab udah dulu ke tadi kan. udah sampai puncak atau belum? Oh, yang pernah tuh Gede, Pangrango, Cikuray, terus Sindoro Sumbing, Banyak juga ya. Merapi belum. Jadi kalau mau trekking, ayo. Yes. Oh iya. Oke, Ya, Mbak. selain Kebetulan dulu sih, belum pernah kuat trekking yang dulu. sampai ke gunung gede gitu, Mbak. Hmm. Kamu suka Teman. nggak? Pantai biasanya. Kita karaokean aja deh kayaknya. Oke. Tadi kalau pertanyaannya gunung sama karaokean, kayaknya karaokean deh. Iya, tinggal nyebrang lewat JPO, kita udah langsung sampai ya Mbak Vini ya. Oke. Iya, oke. Sumedang atau Bogor? Sumedang lah. Apa tuh? Ada cerita apa tuh di Sumedang? Ya kan Kampungnya? kampung lah. Kampungnya Iya. Sumedang. Bawa tahu nggak? Mau nanti ya. Nanti Oke, ya, siap, aku juga. ya. Kalau Bogor, Kalau Bogor tempat kan tinggal memang sekarang. kuliah di sana. Pertama kali merantau hidup tuh kan ke Bogor. Jadi ada Kuliah ke nilai itu IPB. sendiri gitu Iya, ya? nilai historis sendiri. Dan pertama kali pun saya bisa bekerja tuh di Bogor Oh, gitu. oke. Sebelum di Jakarta, saya bekerjanya di Bogor. Oke, jadi ada historis sendiri-sendiri Iya, ya. Kalau betul. Sumedang itu kampung, Iya. Bogor tuh ada ceritanya Iya. ya. Tapi rata-rata orang pilih kampung halaman sih. Iya. Tempat kita pulang Iyalah. ya. Semenarik apapun harus Harus ada tempat pulang. Iya. Oke. Yang berikutnya ini makanan lagi nih. Roti atau kopi, Mbak Vini? roti. Roti ya. Nggak suka kopi? Ini nggak Mbak bisa Vini? milih nggak sih ini pasangan? Iya, pasangannya ini biasanya ya. Oh iya sih pasangannya ya. Iya. Cuman lebih seringnya Oh iya, maaf. kalau lebih seringnya roti sih. Roti. Kalau kopi tuh kalau aku sendiri ya kayak punya waktunya sendiri. Kalau sekarang aku targetin cuma kopi sebulan sekali gitu. Biasanya kalau Oh, gitu. kalau misal pengen kopi lagi stres kayak atau lagi pengen aja atau gimana? Kan ada Iya. waktu-waktunya kata Mbak Vini. Kalau misalnya lagi pusing banget. stres Kalau gitu. pusingnya Abis bimtek ini gimana Mbak? Abis bimtek ini pusing Iya. ya Mbak? Suka pengen kopi cuman suka inget ke kuota saya untuk ngopi bulan ini Udah udah habis. dibatasin Wah. karena ada efek samping atau memang membatasi diri aja? Ya ada historinya lah dan Oh. sekarang emang lebih dijaga sih makanan gitu Oke. aja. Roti favoritnya apa Mbak? Tadi kan ngomongnya lebih milih roti ya? Heeh. Duh, Roti tahu Sumedang. roti favoritnya apa ya? Yang gratis lah. Iya, Roti hasil rapat. Snack apa? Snack apa? Iya. Terakhir nih. Terakhir. Iya. Ini Apa nyambung nih? nih sama yang tadi nih. Karaokean nih. Via Valen atau Nela Karisma? nggak tahu nggak juga sih. Siapa yang bikin pertanyaan? Wah, siapa nih
Ini kayaknya dari Mbak Maya sendiri deh nih. Oh, tapi tadi kan Mbak Vini suka karaoke juga ya? Iya. Nah itu Apa? band favorit itu Genrenya emang apa? genrenya deh, genre pop, jazz Rock. gitu. Misalnya kalau dulu kayak band-band gitu ya, yang kalau cewek-cewek tuh yang Geisha, terus Oh, Ceylon ih, Seven bagus dong. gitu-gitu. Iya, aku Ceylon Seven suka juga. Tapi Udah kalau pernah misalnya nonton konsernya nggak sih, Mbak? belum nonton ya? yuk. Waktu itu aku warnya kalah lagi Mbak, nggak dapet lagi. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Vini. Makasih Seru banget banyak. ngobrol-ngobrolnya. Nah, itu tadi ya obrolan kita tentang Duta Duta Digital Digital. bersama fasilitatornya langsung. Jangan lupa juga PDKT ini bakal tayang di YouTube-nya BPI Kemendesa PDTT. Kapan Iya, Nina? setiap hari Jumat jam 5 sore. Jangan lupa juga buat like, Komen, subscribe, share. dan juga tekan lonceng merahnya. Saya April pamit. Saya Nina. Saya Vini. Sampai Sampai jumpa jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.